Halo Sobat Sehat, jumpa lagi pada podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul bersama saya Maulida. Nah Sobat Sehat, hari ini kita kembali kedatangan narasumber nih. Beliau adalah Dr. Karisma Bimarakozi, spesialis penyakit dalam atau biasa kita sapa Dr. Bima ya dok? Ya. Halo Dr. Bima, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Oke, nah Sobat Sehat, hari ini kita akan berbincang tentang gagal jantung ya dok? Gagal jantung kronis ya ini. Oh, gagal jantung kronis ya dok. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang gagal jantung ini nih dok, kita akan membahas tentang mitos dan fakta dulu dok. Oke. Apa itu? Nah, kan banyak nih di masyarakat biasanya mitos bahwa penyakit jantung itu biasanya terjadi pada orang yang berusia lanjut atau lansia gitu. Nah, yang mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, bener nggak dok? Ya. Jawabannya sih benar pasti ya. Karena memang hipertensi ini atau darah tinggi yang kita ketahui itu ternyata merupakan faktor risiko untuk terjadinya gagal jantung itu sendiri. Jadi kalau secara mudah sih hipertensi itu dimana pembuluh darahnya kaku, sedangkan jantung itu tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika pipanya atau pembuluh darahnya itu kaku, otomatis jantung itu harus kerja lebih keras lagi. Nah, ketika jantung ini kerjanya lebih keras, lama-kelamaan maka dia akan bengkak. Nah, suatu saat ketika dia udah capek tuh karena pipanya udah kaku atau kecil, nah disitulah mulai terjadi gagal jantung kronis. Oke, tapi kalau di usia muda? Di usia muda masih memungkinkan. Jadi darah tinggi ini memang seringkali terjadi di darah tinggi esensial atau primer, biasanya terjadi di usia-usia tua. Tapi memungkinkan nggak kalau misalkan usia muda terkena darah tinggi? Memungkinkan sekali. Jadi memang ada namanya hipertensi sekunder. Biasanya di usia-usia kurang dari 30 tahun dia menderita darah tinggi dengan berbagai penyebabnya. Nah, dalam jangka lama tetap bisa menimbulkan gagal jantung kronis. Jadi kalau usia muda, semakin muda terkena darah tinggi, maka semakin muda juga memungkinkan pasien-pasien tersebut untuk terkena gagal jantung kronis. Oke, berarti fakta ya dok bahwa penyakit jantung itu tadi lebih banyak ya dok terjadi pada lansia. Oke, nah yang kedua nih dok, mitos atau fakta, wanita tak perlu khawatir karena pria lebih beresiko terkena serangan jantung. Oke. Kalau disebutkan tidak perlu khawatir, sebenarnya tetap waspada. Jadi memang dari penelitiannya itu, karena wanita ini punya hormon estrogen ya sebelum menopause. Jadi waktu masih aktif menstruasi itu kita punya wanita punya hormon estrogen. Estrogen ini dia bersifat kardioprotektif. Jadi dia memiliki efek perlindungan terhadap pembuluh darah untuk risiko serangan jantung, termasuk terhadap jantung itu sendiri. Dan penelitiannya menyebutkan bahwa pria itu 2 kali lipat atau bahkan ada disebutkan sampai 4 kali lipat untuk meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung atau gangguan jantung dibandingkan wanita. Karena pria efek estrogennya memang tidak setinggi pada wanita. Tapi apakah tetap tidak khawatir? Ya, tetap khawatir karena faktor risiko untuk terjadinya gangguan jantung ataupun serangan jantung tidak hanya terkait gender atau jenis kelamin, karena masih banyak faktor lainnya seperti mungkin kolesterol tinggi, dari darah tinggi, kencing manis yang juga ternyata merokok yang ternyata juga meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit jantung itu sendiri. Oke, jadi mitos ya dok? Mitos. Bisa dikatakan mitos ya. Mitos sebenarnya. Oke nih yang ketiga nih, penyakit jantung itu sebenarnya penyakit keturunan, benar nggak dok? Oke. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya banyak ya, hubungannya ada serangan jantung, ada penyakit kongenital atau bawaan, kemudian darah tinggi sendiri itu juga penyakit jantung. Jadi kalau disebutkan bawaan memang ada beberapa penyakit jantung yang bisa bawaan. Jadi bawaan tuh satu dari lahir bawaan, jadi kongenital. Jadi gangguannya dari lahir memang ternyata mungkin di dinding jantungnya ada lubang atau bocor yang menyebabkan akhirnya jatuh ke gagal jantung kronis ketika pasien sudah usia yang lebih tua. Atau memang pada serangan jantung misalnya, ternyata faktor genetik itu juga mempengaruhi risiko untuk serangan jantung ke depannya. Jadi misalkan kita punya orang tua yang ada riwayat serangan jantung, maka kita akan lebih beresiko dibandingkan orang-orang lain yang
orang tuanya tidak memiliki riwayat serangan jantung, tapi resiko yang meningkat bukan berarti kita tidak bisa mencegah ya. Oh, begitu. jadi masih bisa dicegah. Masih bisa ya, Dok? dicegah. Oke. Nah, yang keempat, dada sering sakit dan berdebar adalah tanda penyakit jantung. Oke. Apakah dada nyeri dengan berdebar pasti penyakit jantung, kita belum bisa memastikan sebenarnya. Gitu. Tapi apabila teman-teman atau kita sudah memiliki riwayat kok dadanya nyeri ya, terutama mungkin di sebelah kiri, kemudian kok berdebar, akan lebih baik kita periksakan ke dokter, karena sebenarnya dada nyeri ataupun berdebar ini tidak hanya dimiliki jantung. Karena kita ketahui sendiri bahwa di dada sendiri ada organ paru, yang dimana terkadang pada kasus-kasus misalkan pleuritis atau misalkan radang pada selaput paru itu juga bisa menimbulkan nyeri dada. Kemudian misalkan pembuluh darah besar, kita disebut aorta, itu kalau misalkan ada gangguan pun juga akan menyebabkan nyeri dada. Tapi kalau misalkan itu terjadi di usia tua dengan faktor risiko ada merokok, diabetes, darah tinggi, kita harus waspadai bahwa nyeri dada dan jantung berdebar ini sangat memungkinkan sekali berhubungan dengan jantung. Tapi apabila di usia muda mungkin lebih kecil risikonya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oke. Lalu yang selanjutnya nih, Dok, biasanya kan ada tuh orang yang tangannya sering berkeringat ya, Dok, basah gitu. Nah, bener gak sih itu tanda penyakit jantung, Dok? Oke. Kalau misalkan tangan berkeringat, sebenarnya apakah berhubungan langsung dengan penyakit jantung? Tidak secara langsung. Tapi memang kalau kita tangan berkeringat bisa nggak menandakan adanya gangguan jantung. Jadi tangan berkeringat kan sebenarnya banyak penyebabnya. Tapi kalau kita ingin berhubungan dengan jantung, yang paling sering memungkinkan adalah penyakit tiroid biasanya. Jadi penyakit tiroid, kita mempunyai kelenjar tiroid di sekitar leher. Apabila menelan itu biasanya dia gerak. Nah, itu apabila tinggi itu bisa memiliki gejala seperti tangan bergetar, tangan berkeringat, penurunan berat badan, mungkin nanti kadang matanya membesar. Nah, ternyata tiroid itu sendiri atau lama-kelamaan itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Tapi kalau penyakit jantung sendiri anggaplah misalkan serangan jantung. Jadi kalau serangan jantung, tangan berkeringat memungkinkan banget, karena kalau serangan jantung itu biasanya nyerinya hebat, tapi bukan tangan berkeringat yang diutamakan, tapi nyeri dadanya yang diutamakan. Ketika nyeri dada yang berat, otomatis tubuh nanti akan merespon dengan saraf simpatis ya. Jadi nah di situ tangan mulai berkeringat, tapi sebenarnya bukan tangan berkeringat yang utamanya, tapi nyeri dadanya menyebabkan tangan berkeringat seperti itu. Berarti bisa dikatakan itu mitos ya, Dok, ya? Oke. Nah, yang terakhir nih, orang kurus tidak beresiko terkena penyakit jantung. Benar nggak, Dok? Oke. Obesitas atau berat badan berlebih itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Tapi perlu diingat bahwa penyakit jantung itu memiliki faktor risiko tidak hanya obesitas, tapi banyak hal lainnya. Seperti tadi, diabetes, hipertensi. Kadang kita menganggap orang kurus itu kolesterol atau trigliseridnya rendah, kadang kita menganggap. Ternyata banyak loh orang yang kurus itu waktu diukur kolesterolnya cukup tinggi. Yang kita ketahui sendiri, kolesterol ini merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung. Jadi walaupun kurus, jangan kita menganggap bahwa bebas faktor risiko untuk serangan jantung. Tapi memang satu faktor risiko yaitu obesitas tidak dimiliki oleh pasien tersebut, tetapi faktor risiko yang lain memungkinkan ada pada pasien tersebut. Jadi tetap harus kita kontrol untuk memastikan bahwa adakah faktor risiko yang ada pada pasien tersebut. Jadi belum tentu kalau kurus tuh aman ya, Dok, ya? Belum tentu. Masih banyak faktor yang menentukan lainnya nih. Nah, ini sebenarnya penting sekali kita membahas tentang penyakit jantung ini tadi ya, Dok. Karena memang benar nggak sih, Dok, angka kematian tertinggi? Ya, jadi penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia maupun di dunia, ya, termasuk stroke di situ salah satunya cerebrovaskular. Yang kedua, yang berikutnya adalah kardiovaskular. Jadi dua penyakit ini kadang duluan yang mana yang menyebabkan angka kematian gitu. Banyak jenisnya ya, Dok, berarti penyakit jantung. Nah, salah satu yang kita bahas hari ini nih, Sobat Sehat, yaitu tentang gagal jantung kronis. Ya. Nah, apa itu sebenarnya, Dok, gagal jantung kronis? Jadi gagal jantung itu ada dua. Jadi ada gagal jantung akut sama gagal jantung kronis. Sekarang kita coba bahas gagal jantung kronis yang memang banyak sekarang kita temukan di Indonesia ataupun di daerah kita. Jadi gagal jantung kronis itu sebenarnya adalah kumpulan gejala. Gejalanya apa sih gagal jantung itu? Yang pertama, kok cepet capek ya, fatigue kalau bahasa ini, bahasa Inggrisnya. Kemudian kedua, kok sesak ya. Jadi
kok aktivitas sebentar udah sesak. Bahkan yang lebih berat duduk aja atau tiduran aja kok sesak. Nah, itu sudah tanda. Kemudian tandanya lagi adalah kok kaki kita kedua-duanya bengkak ya. Jadi kalau kita tekan kaki pada pasien jantung itu kadang-kadang kita tekan agak lama, kita lepas kok dekok dia. Jadi enggak balik cepet gitu. Iya. Nah, itu kalau kedua-dua kaki memungkinkan sugestif untuk terjadinya gagal jantung kronis. Nah, gagal jantung kronis ini yang disebabkan oleh apa sih kok timbul seperti itu? Gangguan struktur. Jadi struktur jantung itu bisa selaput jantung yang bermasalah, bisa katupnya, bisa ototnya, atau dinding jantung itu sendiri, atau fungsinya. Jadi fungsinya ini, fungsi jantung kan memompa tuh darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari otak ke ginjal, ke hati, dan ke ekstremitas ya, ke ujung-ujung jari kaki. Nah, ketika jantung ini udah tidak bisa mompanya udah capek nih, mompa sedikit-sedikit doang. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan sesak atau bengkak itu sendiri. Nah, karena gitu. nggak sampai. Karena gitu nggak sampai darahnya, jadi stuck gitu darahnya. Nah, gitu. Oke. Selain itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa tuh? Oke. Penyebab jantung jadi sebenarnya banyak, tapi kemarin coba saya bikin agak singkat sedikit. Jadi singkatannya itu Dicinta Kanda namanya. Wow. Apa tuh? Nah, jadi di pertama tuh diabetes. Jadi atau kencing manis kita bilang ya. Itu udah merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit gagal jantung. Sampai berapa kali lipat? Sampai 2 sampai 4 kali lipat dibandingkan orang-orang yang tidak ada diabetes. Jadi kalau pasien-pasien diabetes itu udah meningkat risiko untuk terjadi gagal jantung ke depannya. Habis itu C, kongenital. Jadi kongenital nih bawaan lahir sebenarnya. Ya lebih jarang sih. Tapi kalau teman-teman nanti kita lihat, oh kok lihat anak kita itu kalau misalkan aktivitas jalan-jalan jauh, terus cepet capek dia duduk baru jalan lagi. Nah itu kita harus waspada, jangan-jangan ada penyakit kongenital pada anak. Walaupun ada beberapa penyakit jantung anak itu yang gejalanya baru timbul pada saat dewasa, ada juga karena mungkin seperti dinding yang ada bocor tapi tidak terlalu lebar, itu biasanya gejalanya tidak terlalu khas. Kemudian I, nah infeksi. Jadi infeksi ini yang lagi tren kemarin adalah waktu COVID-19. Nah itu ternyata COVID-19 itu bisa loh menginfeksi jantung, namanya kita bisa bilang jadi miokarditis namanya. Jadi peradangan di otot jantung. Kemudian infeksi-infeksi yang lain, kemudian infeksi bakteri. Nah itu bisa menyebabkan gagal jantung ke depannya. Kemudian N ya. N ini kita bisa menyebutkan neoplasma atau kanker ya. Tapi kankernya juga jarang, biasanya penyebaran ke jantung itu merupakan suatu organ yang jarang sampai menyebar ke jantung ataupun kanker jantung sendiri. Kemudian T. Nah, T ini biasanya kita sebut sebagai toksin. Nah, salah satunya yang sering toksin yang kita ambil yang paling sering adalah alkohol. Jadi hati-hati ada penyakit namanya alkohol kardiomiopati. Jadi ternyata alkohol dalam konsumsi jangka panjang yang terlalu banyak itu menyebabkan otot jantung itu mengalami gangguan. Nah ini kedepannya bisa menyebabkan gagal jantung kronis. Kemudian apalagi cinta A lagi ya. Dicinta, oke. A-nya ini autoimun. Jadi kita sering menyebutkan ada penyakit jantung rematik. Nah hati-hati. Jadi penyakit jantung rematik itu gini. Kalau kita pernah kena penyakit batuk pilek yang ada kumannya namanya Streptococcus pneumococus. Nah, ternyata tubuh itu salah mengenali dia. Kita itu kalau misalkan ada bakteri masuk, tubuh itu menghasilkan antibodi namanya. Nah, antibodi yang dihasilkan ternyata harusnya cuma membunuh kuman ini. Ternyata kuman ini bentuknya itu mirip dengan sel yang ada di tubuh kita. Nah, malah antibodi ini malah nyerang tubuh kita, termasuk salah satunya jantung. Nah, itu namanya penyakit jantung rematik. Kemudian dicinta Kanda ya. Oh Kanda ya. Rasa dicinta di kau tadi. Kanda itu K-nya itu sebenarnya kardiomiopati. Tapi kita bahas ini salah satunya adalah kehamilan. Jadi kehamilan itu bisa menyebabkan, tidak semua, tapi beberapa bisa menyebabkan resiko untuk terjadinya gagal jantung. Namanya kardiomiopati peripartum. Jadi ketika mau melahirkan, kok jantungnya bengkak gitu. Nah ternyata kehamilan itu merupakan salah satu resiko untuk gagal jantung. Tapi
berita baiknya adalah ketika kardiomiopati peripartum ini merupakan salah satu penyebab penyakit jantung atau gagal jantung kronis yang memungkinkan untuk balik seperti semula apabila ditangani lebih awal. Oh, masih bisa. Nah, masih bisa. Jadi salah satu yang penting, makanya ibu-ibu hamil juga harus diwaspadai ketika sudah mau melahirkan, itu check up yang baik dan benar. Terkadang yang bingung adalah ibu hamil itu kadang bengkak tuh kedua kakinya, habis itu sesak. Tapi karena sesaknya kan perutnya semakin membesar ya. Ternyata ini kadang luput, padahal itu ada penyakit jantung di sana. Nah, itu yang sering luput dari. Padahal 2 tanda itu tuh dianggap lumrah ya, Dok? Dianggap lumrah. Nah, itu makanya penting banget kita untuk kontrol ke dokter ketika masa-masa persalinan. Kemudian A lagi ya. Nah, A ini adalah arteri koroner sebenarnya. Nah, ini juga salah satu penyebab terbanyak untuk terjadinya gagal jantung kronik. Jadi penyakit jantung koroner biasanya atau disebut sebagai adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, itu juga sering tadi juga dijelaskan bahwa kenapa nih pria kok lebih banyak. Nah, jadi hati-hati karena penyakit jantung koroner ini biasanya keluhannya nyeri dada seperti terhimpit, kemudian nyeri dadanya itu letaknya ada di belakang tulang dada, bisa menjalar ke bahu, ke lengan, ke kerongkongan, ke sebelah kiri, ke lengan sebelah kiri. Nah, itu kita waspada penyakit jantung koroner, karena apabila tidak diobati dengan baik, maka kelama-lamaan akan jadi gagal jantung kronis itu sendiri. Oke. Kemudian N-nya itu adalah neoplasma sebenarnya, neoplasma tapi berhubungan dengan kemoterapi. Ya, jadi kemoterapi itu pasien-pasien yang sering di kanker dengan kita lakukan kemoterapi itu bisa menyebabkan gagal jantung karena obat-obatan dari kemoterapi itu sendiri. Makanya penting sekali pasien-pasien di kemoterapi dengan beberapa pengobatan yang memungkinkan berisiko menyebabkan gagal jantung kronis itu harus dilakukan ekokardiografi atau kita USG jantung kita sebutnya. Jadi rutin harusnya? Iya, harusnya rutin. Ada beberapa obat-obatan kanker tertentu. Kemudian D, drug ini sebenarnya yang membahayakan adalah kokain salah satunya. Jadi kokain itu apa, sabu ya. Nah, jadi narkoba itu jangan anggap efeknya cuma sakau, ketergantungan. Hati-hati loh pada pasien-pasien yang pemberian kokain itu lama-lamaan juga bisa menyebabkan gagal jantung kronis gitu. Mungkin itu sih. Iya. Dicinta kanda. Nah, ya. T-nya tadi bisa juga nggak sih rokok, Dok? Oh ya, rokok juga rokok. Nah, jadinya N-nya tadi saya lupa. Jadinya salah satunya tuh saya bilang no smoking sebenarnya. Jadi rokok itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya gagal jantung kronis. Dan termasuk merupakan faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung. Makanya tadi penyakit jantung koroner. Nah, itu membahayakannya rokok adalah rokok itu tidak memiliki efek samping, efek langsung ketika dikonsumsi. Jadi orang-orang yang merokok tuh kalau misalkan pengalaman saya ke pasien-pasien, jadi di usia 50 tahun, 60 tahun ke atas ketika udah merokok udah 10-20 tahun, barulah muncul efek jelek akibat rokok. Jadi tidak kayak narkoba. Jadi kalau narkoba kan dikonsumsi jelas tuh ada sakaunya kalau lepas, kemudian efek jeleknya kelihatan. Tapi kalau rokok itu udah kelihatan langsung. Makanya teman-teman kalau kita kasih tahu, jangan ngerokok katanya, nggak ada efeknya sama sekali kok. Tapi ketika sudah jatuh ke 10-20 tahun ke depan, ketika efek racun rokok itu terakumulasi, barulah muncul gejala. Makanya kalau pasien-pasien udah 50 tahun, 60 tahun, kalau udah ada serangan jantung, besoknya tuh langsung berhenti merokok karena mereka udah tahu ini ternyata rokok tuh bahaya, tapi itu udah terlanjur telat gitu. Nah, gitu. Oke, dicinta kanda ya, sobat sehat. Nah, berbicara tentang gejala nih tadi, Dok. Kan tadi dokter sudah sebutkan ya ada kaki bengkak gitu ya, atau berdebar. Nah, ada lagi nggak gejala lain yang lebih khas gitu? Lebih khas ya. Jadi ada gejala khas penyakit gagal jantung kronis. Tadi sesak, biasanya sesaknya itu gimana sih bedanya, Dok, sama penyakit yang lain? Nah, jadi ada istilah ortopne. Jadi kalau sesaknya itu perubahan posisi, misalnya berbaring nih, kok kalau berbaring saya capek ya, Dok ya, atau manggah gitu, atau sesak, Dok ya kalau berbaring. Tapi kalau waktu saya berdiri sesaknya tuh kurang, atau duduk tuh sesaknya kurang. Nah, hati-hati, itu memungkinkan sesaknya akibat penyakit jantung. Yang kedua adalah paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi ketika pasien itu tidur dalam beberapa jam kok sesak. Nah, jadi terbangun malam hari karena sesak.
Nah, atau tidurnya harus 3 bantal atau 4 bantal. Kalau 1 bantal itu capek deh dok, pokoknya sesak deh dok. Nah hati-hati biar itu tinggi gitu ya. jadi harus tinggi. Nah itu hati-hati mungkin penyakit jantung. Nah sedangkan kaki bengkak ini memang tidak selalu dimiliki oleh penyakit jantung. Tapi kalau sudah bergabung dengan sesak yang tipikal tadi, kemudian kakinya bengkak, ya kita waspadai, memungkinkan sekali pasien jatuh ke gagal jantung kronis. Gitu. Walaupun sebenarnya ada gejala yang tidak terlalu tipikal atau tidak terlalu khas seperti batuk pada malam hari. Oh juga ya. Itu bisa memungkinkan. Jadi pasien jantung itu kadang malam-malam kok batuk dok ya. Tapi batuk pada malam hari kan juga bisa dimiliki yang lain. Mungkin asma, mungkin rinitis alergi. Nah tapi yang khas tadi yang saya sebutkan. Itu tadi ya dok. Oke. Nah terus cara mendiagnosisnya itu gimana dok? Oke. Cara mendiagnosisnya sebenarnya banyak hal. Tapi yang penting adalah kita bisa kita cek laboratorium NT/BNP, tapi masalahnya kita punya sebenarnya di Kalimantan Selatan sejauh saya ketahui ya. Dan biasanya tersentralisasi di Jawa ada untuk lab ini. Jadi caranya gimana dong? Biasanya kita lakukan ekokardiografi sebagai alternatif kalau tidak kita cek NT/BNP. Ekokardiografi itu apa? Kita USG jantungnya. Jadi mirip kayak USG kehamilan tapi letaknya di dada. Jadi kita lihat jantungnya. Nah kemudian kita lihat jantungnya. Nah jadi dari eko itu kita sudah bisa melihat kelainan jantung apa yang ada. Apakah katupnya terganggu? Apakah jantungnya udah mulai bengkak di situ? Nah itu memungkinkan sekali kita bisa mendiagnosis gagal jantung dan mungkin penyebabnya apa sih yang menyebabkan gagal jantung pada pasien tersebut. Tapi kalaupun tidak ada, pada beberapa rumah sakit daerah misalnya kita tidak punya USG jantung, biasanya kita lihat klinis dan pemeriksaan yang lebih sederhana. Mungkin kita melihat rekam jantung pasien atau EKG kita sebut elektrokardiografi. Kemudian yang berikutnya kita lihat foto ronsennya. Nah foto ronsen kalau jantung udah kelihatan bengkak banget, klinisnya sesuai, ya udah bisa kita bilang itu gagal jantung. Gitu. Ada obatnya nggak? Oke. Ada obatnya. Tapi obatnya untuk gagal jantung kronis itu sebenarnya lebih berfungsi untuk mengkontrol. Jadi mengontrol jangan sampai lebih berat lagi untuk terjadi jantungnya semakin besar lagi atau semakin fungsinya semakin menurun lagi, dan mencegah untuk terjadinya gagal jantung akut itu sendiri sebenarnya. Jadi obatnya mengontrol, tidak menyembuhkan. Kecuali tadi peripartum kardiomiopati ya, yang berhubungan dengan kehamilan tadi, itu masih memungkinkan untuk balik seperti semula ketika diterapi lebih awal dan mungkin memang gangguannya tidak berat pada saat itu. Untuk gagal jantung yang lain sebagian besar tidak dapat disembuhkan sebenarnya, tapi dapat dikontrol untuk tidak semakin berat atau jatuh ke gagal jantung akut. Oke, berarti bisa dikatakan minum obatnya ini seumur hidup dok? Seumur hidup mungkin rutin. Oke, nah sebenarnya penyakit jantung, gagal jantung ini tadi bisa dicegah nggak dok? Oke. Jawabannya adalah bisa kita cegah. Pencegahannya adalah yang pertama, kita mengatasi faktor risiko. Jadi faktor risiko yang saya sebutkan tadi di cintah kanda itu. Oh iya. Nah itu harus kita tangani atau kita kontrol. Terutama pasien-pasien yang paling sering ada diabetes dan hipertensi. Jadi diabetes dan hipertensi ini seringkali salah di masyarakat adalah bahwa ketika gula normal atau tensi normal dengan menggunakan obat itu berarti sembuh. Jadi tidak kontrol lagi. Nah ini yang membahayakan karena diabetes hipertensi itu merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikontrol. Nah dengan obat-obat, sebenarnya obat-obatan itu berguna untuk menurunkan tensi dan mengontrol tapi tidak menyembuhkan. Jadi ketika tensinya normal dengan minum obat, kemudian ketika dilepas itu tensi akan naik lagi. Jadi seharusnya gimana dok? Nah jadi seharusnya sebenarnya untuk diabetes sama hipertensi ini kontrol aja terus. Jadi setiap bulan kalau kita alhamdulillah di era BPJS kita gratis. Nah kontrol setiap bulan untuk mendapatkan obat-obatan darah tinggi dan kencing manis. Jadi kita kontrol gula dan tensi itu di titik normalnya. Walaupun normal dari masing-masing kita sesuaikan lagi sesuai toleransi dari pasien, tapi tetap harus kontrol. Yang seringkali adalah lepas kontrol karena dianggap tensi dan gulanya sudah normal. Nah itu yang membahayakan. Jadi kontrol itu penting sekali untuk pasien-pasien diabetes dan hipertensi. Kemudian yang berikutnya adalah hidup sehat. Jadi hidup sehatnya ngapain sih dok? Yang pertama olahraga. Ini olahraga mungkin sudah sering kita lupakan. Jadi sebenarnya penting banget nih olahraga nih. Jadi olahraga tuh berapa lama sih dok? Nah, minimal
150 menit dalam seminggu. Jadi kalau kita hitung ya setiap hari 30 menit lah dalam 5 hari. Itu udah cukup banget. 2,5 jam. Ya, Langsung olahraga tuh dok. Oke. Jadi sebenarnya kalau semingguan boleh nggak dok olahraga ya lebih bagus. Tapi kalau enggak minimal segitu. Olahraganya apa? Fitness sama dok cukup jogging yang gue sama mahal-mahal. Boleh jogging, santai-santai, bawa istri, bawa anak. Jalan kaki udah cukup. Sip. Nah, kemudian kedua adalah makanan sehat. Nah, jadi untuk mencegah gagal jantung kronis kan tadi banyak tuh penyebabnya. Biasanya salah satunya adalah sumbatan jantung, ada penyakit jantung koroner. Mencegahnya gimana? Berarti hindarilah makan makanan yang berminyak atau berlemak terlalu sering. Jadi biasanya di kita sih paling sering ya gorengan lah ya, paling enak lah ya. Iya dok, apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, jadi ini harus diwaspadai bulan Ramadan nih jangan. Oke. Nah, kemudian dari makanan diet namanya disebutnya dari makanan harus perbanyak sayur sama buah. Karena sayur buah ini merupakan antioksidan. Jadi antioksidan yang cukup alami yang juga berguna untuk mencegah terjadinya penumpukan plak dalam pembuluh darah. Jadi penting banget. Termasuk juga bisa menurunkan tekanan darah dengan kita memperbanyak antioksidan. Makanya antioksidan nggak usah beli yang macam-macam, cukup konsumsi sayur dan buah lebih banyak di rumah. Oke. Tapi dok, kalau misalnya dibikin jus, aman nggak? Boleh kok dibikin jus, nggak ada masalah sebenarnya bikin jus. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi garam. Nah, garam ini memang pada pasien gagal jantung kronis itu disebutkan hanya 5 gram per hari. 5 gram itu segimana sih dok? Cuma setengah sendok makan seharian loh, setengah sendok makan itu. Tapi kan di kita di era sekarang di mana jajanan itu banyak, makanan siap saji banyak. Micin sebenarnya seringkali lebih dari itu jadinya. Jadi banyak banget, jadi mungkin tidak sudah setengah, mungkin 1-2 sendok mungkin sudah kita makan. Nah, itu yang bikin darah tinggi, gagal jantung kronis biasanya makin berat. Nah, itu sih. Lalu sebenarnya bisa disembuhkan gak sih dok? Nih pertanyaannya balik lagi nih dok. Bisa disembuhkan gak sih gitu loh? Walaupun tadi minum obat seumur hidup kan ya, tadi ya dokter bilang, nah tapi bisa disembuhkan ya? Sebenarnya jawabannya adalah sebagian besar nggak bisa disembuhkan. Tadi kecuali salah satunya peripartum kardiomiopati. Atau bisa ada alatnya enggak gitu loh. Nah, yang kalau disembuhkan sebenarnya nggak bisa. Makanya itu sama seperti diabetes dengan darah tinggi. Jadi gagal jantung kronis tuh mau nggak mau harus kontrol. Kita kontrol apa gunanya? Jangan sampai jantung ini semakin capek, semakin berat. Dan jangan sampai ada faktor-faktor yang membuat gagal jantung akut itu timbul. Nah, itu yang membahayakan. Jadi disembuhkan tidak bisa disembuhkan sebenarnya. Hampir sebagian besar kasus sebenarnya. Tapi dapat dikontrol untuk tidak menjadi lebih berat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika seseorang ini mengalami serangan jantung? Jadi kita harus membedakan serangan jantung dengan gagal jantung akut tadi ya. Kalau serangan jantung memang istilah yang lebih ke penyakit jantung koroner. Oh, beda lagi berarti. Jadi beda lagi. Walaupun serangan jantung akut ini serangan jantung atau penyakit jantung koroner juga merupakan salah satu penyebab gagal jantung akut. Jadi kita bedakan dulu. Kalau misalkan serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu berarti ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi jantung ini walaupun dia mengedarkan darah, tapi dia juga butuh suplai darah untuk dia sendiri. Nah, namanya apa? Itu pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini ketika kita gaya hidup kurang baik, kemudian faktor risiko seperti diabetes, hipertensi yang paling banyak tidak dikontrol, nah dia itu bisa membuat plak di pembuluh darah atau sumbatan. Ketika tersumbat, maka tidak ada makanan ataupun oksigen yang bisa dikonsumsi oleh jantung, mungkin bahasanya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan serangan jantung. Jadi gejalanya apa? Yang tadi saya pernah sebutkan bahwa satu, kok nyeri dada, tapi nyeri dada itu kayak gimana sih dok? Seperti tertindih, terhimpit, diremas. Nah, tapi posisinya di mana dok? Nggak terlalu jelas, maksudnya saya nggak bisa nunjuk satu titik di mana. Pokoknya mungkin di sebelah kiri sini lah dok. Letaknya di mana sih? Pokoknya letaknya kok di dalam dada dok, bukan di bawah tulang dada lah, di dalam dok. Kemudian kadang-kadang bisa menyebar kemana? Ke rahang, ke tenggorokan, ke bahu, ke lengan kiri. Bisa nggak dok nyeri dadanya di kanan? Masih bisa nyeri dada di kanan, karena penelitian terbaru ternyata waktu ditanya orang yang kena penyakit jantung koroner,
kok mulai banyak nih yang nyeri dadanya di kanan, ternyata waktu direkam jantung, waktu dikateterisasi itu dilihat memang ada sumbatan jantung. Nah, jadi nyeri jantung kanan pun di dada kanan pun memungkinkan untuk serangan jantung. Dan yang terakhir adalah nyeri ulu hati. Jadi kita ada namanya ekuivalen angina, sesak nafas, sinkop atau pingsan, kemudian nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati ini seringkali disalah terjemahkan sebagai mah saja. Iya, ya, sebagai mah ya. Benar. Nah, padahal penting banget kalau pasien-pasien dengan faktor risiko yang mungkin sebelumnya ada kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis, ternyata nyeri ulu hati. Nah, itu wajib kita periksa rekam jantung sebenarnya. Kita pastikan sebenarnya pasien ini ada penyakit sumbatan jantung apa enggak, minimal itulah kita bisa lakukan. Walaupun tidak disertai dengan nyeri dada. Jadi namanya ekuivalen angina, karena kadang serangan jantung di bagian bawah ya, inferior kita nyebut. Nah, itu gejalanya malah ke nyeri ulu hati. Nah, itu yang membahayakan kadang. Jadi jangan menganggap nyeri ulu hati itu selalu mah. Iya, biasanya gitu. Nah, biasanya gitu. Iya. Memungkinkan loh itu serangan jantung gitu. Oke. Kembali ke gagal jantung nih, Dok. Ada komplikasinya nggak, Dok, kalau gagal jantung ini tidak ditangani dengan baik? Oke. Komplikasi pertama tadi yang saya sebutkan adalah gagal jantung akut. Jadi gagal jantung akut sama kronis ini bedanya apa, Dok? Jadi kalau gagal jantung akut itu gejalanya berat. Bisa pelan-pelan berat atau langsung berat. Jadi kalau misalkan langsung berat nih, kok sesaknya makin berat ya, Dok ya? Kemarin enak-enak aja, Dok. Kok pagi ini langsung sesak banget, Dok nih? Aduh, saya nggak bisa kemana-mana nih, Dok. Kemarin masih bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Nah, mungkin itu tanda-tanda gagal jantung akut. Walaupun penyebab gagal jantung akut nih banyak macam-macamnya. Tadi penyakit jantung koroner, nah itu bisa menyebabkan gagal jantung akut. Yang kedua, yang paling juga sering adalah infeksi. Hati-hati, infeksi itu juga bisa menyebabkan gagal jantung akut. Biasanya pada orang tua atau geriatri. Jadi kadang-kadang ada infeksi paru loh. Infeksi paru kok hubungan gagal? Nah, infeksi itu bisa mencetuskan gagal jantung akut itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hipertensi emergensi. Jadi hipertensi emergensi ini biasanya pada pasien-pasien dengan riwayat hipertensi, tapi tidak kontrol teratur atau minum obatnya asal. Terkadang beberapa obat-obatan hipertensi itu kalau dilepas mendadak, dia bisa menyebabkan rebound fenomena. Jadi mendadak langsung tinggi. Nah, itu yang kadang tidak kita mungkin ada edukasi yang perlu penting kita lakukan untuk kita kontrol teratur. Nah, ketika dilepas dia rebound, tensinya langsung naik. Nah, itu juga menyebabkan gagal jantung akut. Dan walaupun ada banyak penyebab lainnya seperti ada trauma, ada tamponade. Tapi yang paling sering adalah hal-hal tersebut. Jadi kalau misalkan pasien-pasien ada menderita gagal jantung kronik sebelumnya, tapi tiba-tiba merasa sesak semakin berat, bawa ke IGD cepat-cepat biar kita terapi dengan baik. Walaupun sesuai dengan faktor penyebabnya apa. Nah, itu kemudian faktor komplikasi lainnya apa? Jadi kalau gagal jantung kronis ini kita biarkan terus saja, tidak diterapi dengan baik, itu bisa menyebabkan advanced heart failure. Jadi gagal jantung tapi udah stadium akhir. Jadi udah kita kasih obat macam-macam nih, sebenarnya obat gagal jantung. Kok tidak ada perbaikan, tetap aja mungkin tensinya rendah, sesaknya kok masih tetap aja nggak ada perbaikan. Itu namanya advanced heart failure. Jadi udah di stadium akhir. Nah, ini penanganannya memang membutuhkan rumah sakit yang lebih baik lagi, atau yang lebih tinggi, jadi rumah sakit rujukan utama untuk mengatasi kondisi ini. Makanya penting banget kontrol. Kenapa? Kalau sudah jatuh ke advanced heart failure tuh, gagal jantung kronik yang udah stadium akhir lah, anggaplah kita anggap itu. Itu udah susah banget penanganannya. Kemudian yang berikutnya apalagi nih komplikasinya. Nah, jadi jantung itu tugasnya pompa. Jadi kita tuh dalam tubuh itu seperti sirkuit ya. Ketika dipompa jantung ke atas ke otak, habis itu dipompa kemana lagi? Ke ginjal. Nanti ginjal jalan-jalan terus ke hati. Hati balik nanti ke jantung lagi. Mungkin sirkuitnya gitu untuk organ-organ vital. Ketika jantung ini pompanya udah nggak bagus, otomatis aliran darah ke ginjal itu udah gangguan. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal atau bisa menyebabkan akut kidney injury, jadi gangguan ginjal akut, ataupun akhirnya jatuh bisa ke chronic kidney disease atau gangguan ginjal kronik.
Nah itu disebutnya apa namanya cardiorenal syndrome. Jadi jantung menyebabkan gangguan ginjal. Nah kenapa? Karena pompa darahnya nggak ada ke ginjal, jadi kurang atau rendah. Kemudian kemana lagi? Ke hati dok. Nah jadi ke hati ini seringkali kalau kita jantung yang nggak pompa dengan bagus, itu di hati itu numpuk cairan. Bisa numpuk. Nah itu namanya apa? Congestive hepatopati. Jadi hatinya bengkak. Karena apa? Karena darah numpuk semua di sana, nggak balik ke jantung. Kan jantung selalu sekali pompa harusnya balik tuh ke jantung. Dia nggak, dia numpuk kalau nggak di kaki, numpuknya di hati. Nah, jadi hatinya gede. Nah itu sudah gangguan hati. Makanya kalau jantung gangguan itu organ lain tuh kadang ikut gangguan. Kemana-mana. Itu yang penting bahwa komplikasi penyakit jantung tuh nggak main-main. Nah gitu. Betul. Berarti pentingnya itu tadi ya dok, kontrol. Kontrol benar. Selain itu dok ada lagi? Nah yang berikutnya adalah mungkin yang lebih jarang tapi sekarang lagi in banget adalah bisa menyebabkan emboli. Apa itu dok? Emboli itu jadi ketika jantung itu pompa sudah tidak terlalu bagus, maka aliran darah itu pelan-pelan geraknya. Nah, ketika aliran darah itu pelan-pelan geraknya, itu bisa menyebabkan stasis. Stasis itu diem aja aliran darahnya. Nah, kita ketahui sendiri bahwa di darah itu ada zat pembekuan, salah satu zat pembekuan darah. Nah, ketika darah itu kontak dengan zat pembekuan terlalu lama, dia bisa menggumpal. Nah, itu namanya emboli. Jadi gumpalan darah itu kalau misalkan jalan terus ke koroner, ke penyakit jantung koroner, jatuhnya ke situ. Ke paru jadi emboli paru. Nah, emboli paru itu apa? Jadi pembuluh darah paru kesumbet. Nah, jadi bayangkan paru yang butuh aliran darah atau pertukaran oksigen itu nggak bisa. Nah, makanya keluhan langsung mendadak, wah sesak berat. Nah, hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah aritmia. Jadi aritmia itu gangguan irama jantung. Deteksinya juga salah satunya lebih mudah. Yang paling sering pada pasien gagal jantung kronik adalah terjadi atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi itu apa? Jadi jantung itu ada dibagi 4 ya. Ada atrium di atasnya. Nah, jadi atrial fibrilasi itu yang atrium nih gerak-gerak sendiri dia, suka-suka hati. Harusnya kan kita tuh ritmik ya, jadinya atrium ke ventricle, atrium ventricle bergantian kan, gitu gantian. Kalau ini suka-suka hati ya. Biasanya kita ngeceknya gimana? Cek aja nadi kita nih di sini. Kemudian hitung sampai 60 detik. Coba lihat iramanya tuh teratur apa enggak. Kalau misalkan irama yang teratur deg-deg, deg-deg. Nah itu sudah kita waspada. Jangan-jangan ada atrial fibrilasi yang memang sering kali terjadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung kronis. Nah ini juga berbahaya. Kalau atrial fibrilasi ini kita biarkan, tadi bisa terjadi emboli namanya. Jadi karena pompanya sudah tidak jelas, nah itu bisa melepaskan emboli tadi. Nah kalau misalkan ke koroner jadi penyakit jantung koroner, kalau ke paru jadi emboli paru. Nah itu yang membahayakan dengan angka kematian yang cukup tinggi juga untuk emboli paru. Gitu. Oke. Berarti banyak komplikasinya tadi ya dok ya, kalau tidak ditangani dengan baik. Iya benar banget. Oke, nah ini terakhir nih dok, pesan untuk sobat sehat semuanya. Apa ada pesan khusus nggak tuh untuk pasien gagal jantung menjelang bulan Ramadan ini juga? Oke. Silahkan dokter. Jadi pesan yang pertama adalah kontrol. Pesan kedua kontrol, pesan ketiga kontrol. Jadi kontrol itu penting banget buat pasien-pasien dengan gagal jantung kronis maupun dengan yang memiliki faktor risiko untuk terjadi gagal jantung kronis seperti diabetes dan darah tinggi. Karena kalau kita tidak kontrol, otomatis perburukan itu akan semakin cepat terjadi. Dan itu gagal jantung itu sekali mengalami serangan gagal jantung akut berkali-kali, maka biasanya pompanya akan semakin turun. Nah itu sudah akan jatuh ke advanced heart failure, yaitu gagal jantung yang stadium akhir yang berat banget. Kemudian bagaimana nih kalau Ramadan menyiapkannya? Jadi sebenarnya gagal jantung ini kita memiliki beberapa stadium. Nah ya mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah jadi kita menyebutkannya personalized. Jadi secara personal, gimana nih boleh puasa nggak dok? Katanya kalau misalkan memang penyakit jantungnya ini sudah cukup berat, aktif duduk aja sudah sesak, ya sebenarnya lebih baik ditunda terlebih dahulu puasa. Tapi kalau misalkan baru stadium awal, di mana misalkan saya masih bisa kok dok, aktivitas yang agak berat, kalau tapi terlalu berat ya capek sih dok. Nah itu masih memungkinkan kalau buat puasa. Kemudian yang berikutnya adalah
tentang minum nih juga sering ditanyakan, saya lupa tadi. Minumnya berapa banyak sih pasien gagal jantung kronik gitu dok? Sebenarnya kalau misalkan kita ngikut aturan luar negeri disebutkan 1,5 sampai 2 liter. Tapi perlu diingat bahwa orang luar negeri itu gede-gede badannya. Nah, jadi kalau orang kita ini kan kadang ada yang berat badannya kurus, ada yang berat badannya agak besar. Nah, itu sebenarnya minumnya dipersonaliskan lagi. Jadi kalau misalkan sudah kelihatan berat badan naik, disebutkan kalau berat badannya udah naik 2 kilo dalam 3 hari, yang unpredictable. Jadi kok saya padahal nggak terlalu ngapa-ngapain, kenapa kok berat badan saya naik? Nah itu udah diwaspada, jangan-jangan udah kebanyakan minum tuh. Nah atau kakinya bengkak. Yang awalnya kakinya kemarin waktu kontrol perasaan nggak bengkak deh. Kenapa sekarang kok jadi bengkak? Memungkinkan walaupun terlepas dari fungsi jantung, memungkinkan juga banyak minum. Nah, mungkin pada saat itu ya minum udah mulai dikurangi gitu. Ada lagi dok pesannya dok? Udah sih, yang penting tadi pokoknya kontrol, jangan lupa kontrol. Oke, nah sobat sehat jangan lupa kontrol rutin. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini bersama Dr. Bima. Terima kasih Dr. Bima sudah berbagi ilmu dan pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya nih. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang prima. Amin. Oke sobat sehat, sekian dulu bincang santai kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Dan juga jangan lupa untuk nonton sampai selesai nih. Oke, sampai jumpa pada podcast bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face. I look into your eyes as you look to me. Now here we are, soon parents to be. Can't hold back my tears, can't hold back my smile. I feel so close to you.